Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Tafsir Hadis dan Tarbawi, kelas PGMI 2C, akan menyampaikan tentang materi evaluasi pendidikan. Dengan nama kelompok, yang pertama Asna Khairina, yang kedua Nur Aulia Dewi, dan yang ketiga Rahma Alifa Nafia. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Rahma Alifa Nafia dengan NIM 20030909098. Akan menyampaikan subbab A, yaitu berkenaan dengan ayat Al-Quran dan hadis tentang evaluasi pendidikan. 1. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3. Maksud dari ayat di atas ialah untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problem kehidupan yang dialaminya, untuk mengetahui sampai di mana atau sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah ditetapkan Rasulullah SAW terhadap umatnya, dan untuk memenuhi klasifikasi atau tingkat-tingkat kehidupan keislaman, sehingga diketahui manusia yang paling mulia di sisi Allah, yaitu yang paling bertakwa kepadanya, manusia yang sedang dalam iman dan ketakwaannya, dan manusia yang ingkar kepada ajaran Islam. Selain itu, maksud ayat tersebut juga menjelaskan bahwa kita sebagai seorang umat Islam harus kuat dan berpegang teguh dengan iman kita, karena kita semua pasti diuji dengan cara yang Allah berikan berbeda-beda tentunya. Kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa Allah tidak mungkin memberikan ujian tanpa hadiah setelahnya dan tanpa menaikkan derajat umatnya. Sama seperti di dalam pendidikan, seorang guru melakukan kegiatan evaluasi belajar pada siswa, agar siswa tersebut naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sangat menarik sekali untuk dikaji judul artikel ini, karena antara kata evaluasi dan ayat pada surat Al-Ankabut ini mempunyai kesamaan, bahwasanya proses untuk menaikkan derajat itu tidak mudah dan sangat membutuhkan pengorbanan dan cukup kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian yang ada. Surat yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Yang artinya, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau,
tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-33. Menurut tafsir Al-Imam Al-Hafidh Imaduddin Abi Al-Fida Ismail Ibnu Katsir 774 Hijriah, menurut Ibnu Katsir, ini adalah makom di mana Allah menceritakan Adam dan kemuliaannya atas malaikat, karena dia mengajarinya sesuatu yang tidak diajarkan kepada malaikat. Lebih lanjut, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat di atas menginformasikan bahwa manusia dianugerahi Allah potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda. Misalnya, fungsi api, fungsi angin, dan sebagainya. Dia juga dianugerahi potensi untuk berbahasa. Sistem pengajaran bahasa kepada manusia atau anak kecil bukan dimulai dengan mengajarkan kata kerja, tetapi mengajarinya terlebih dahulu nama. Itulah sebagian makna yang dipahami oleh para ulama dari firman-Nya. Dia mengajarkan Adam nama-nama atau benda seluruhnya. Maksud nama-nama seluruh makhluk baik yang besar maupun kecil. Hal ini pun ditegaskan oleh hadis tentang syafa'atul uzma. Nabi SAW bersabda, lalu mereka datang kepada Adam seraya berkata, engkau adalah bapak manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangan kekuasaannya. Dia membuat para malaikat bersujud kepadamu, dan dia mengajarimu nama-nama seluruh perkara. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, hadis evaluasi pendidikan. An Abdillah radhiyallahu anhu qala khattan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khatta murabba'an wa khatta fil wasati kharijam minhu wa khatta khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasati min jadi bihil ladzi fil wasati wa qala hadzal insanu wa hadza ajaluhu muhitum bihi aw qad ay huwa kharijun amaluhu wa hadhil khutatu sigharul a'radu fa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza wa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza hata bihi wa hadzal ladzi, yang artinya dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah membuat suatu garis persegi 4 dan menggaris tengah di persegi 4 tersebut dan satu garis di luar garis segi 4 tersebut, serta membuat beberapa garis kecil pada sisi garis tengah dari garis tengah tersebut. Lalu beliau bersabda, ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya yang telah mengitarinya atau yang telah mengelilinginya, dan yang di luar ini adalah cita-citanya, sementara garis-garis kecil ini adalah rintangan-rintangannya. Jika ia berbuat salah, maka ia akan terkena garis ini. Jika berbuat salah lagi, maka garis ini akan mengenainya. Hadis riwayat Bukhari. Diambil dari kitab Fathul Bari nomor 6417. Hadisnya sahih. Perkenalkan, nama saya Asma Hairina dengan NIM 20030960855. Di sini saya akan menyampaikan subbab B, pengertian, tujuan, dan fungsi evaluasi pendidikan. A. Pengertian evaluasi pendidikan. Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, evaluation, yang berarti penilaian dan penaksiran. Dalam bahasa Arab, dijumpai istilah imtihan, yang berarti ujian, dan hataman yang berarti cara. Menilai dasar akhir dari proses kegiatan. Sedangkan secara istilah ada beberapa pendapat, namun pada dasarnya sama, hanya berbeda dalam redaksinya saja. Nata mengemukakan evaluasi pendidikan adalah sesuatu kegiatan yang berisi mengadakan pengukuran dan penilaian terhadap keberhasilan pendidikan dari berbagai aspek yang berkaitan dengannya, atau dengan ungkapan lain, evaluasi pendidikan adalah kegiatan mengukur dan
menilai terhadap sesuatu yang terjadi di dalam kegiatan pendidikan. Berdasarkan pengertian evaluasi pendidikan, dapat dilihat bahwa kedudukan evaluasi itu juga sangat penting, atau dalam kata lain, evaluasi pendidikan harus dilakukan di setiap kegiatan pendidikan demi kepentingan siswa dan gurunya. Abudinata menyatakan bahwa evaluasi sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu dalam rangka mendapatkan informasi dan menggunakan untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan. Evaluasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 Bab 16 Pasal 57 dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak yang berkepentingan. Evaluasi juga dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal untuk jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi digunakan untuk membuat keputusan tentang suatu hal melalui penilaian dan pengukuran, dan hasilnya tersebut digunakan sebagai informasi. Namun dalam pendidikan, evaluasi tidak hanya dilakukan kepada peserta didik saja, akan tetapi terhadap lembaga, bahkan terhadap program pendidikan. B. Tujuan dan fungsi evaluasi. Menurut Soekardi dalam bukunya Evaluasi Pendidikan mengemukakan tujuan evaluasi pendidikan sebagai berikut. 1. Menilai ketercapaian tujuan. Dalam pendidikan, tujuan belajar, metode evaluasi, dan cara belajar siswa saling berkaitan satu sama lain. Cara belajar siswa biasanya ditentukan oleh cara evaluasi. Begitupun sebaliknya, metode evaluasi yang digunakan guru ditentukan oleh tujuan evaluasi. 2. Mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Belajar dikategorikan sebagai kognitif, psikomotorik, dan afektif. 3. Memotivasi belajar siswa. Evaluasi juga harus dapat memotivasi belajar siswa. Guru harus menguasai bermacam-macam teknik motivasi, tetapi masih sedikit di antara para guru yang mengetahui teknik motivasi yang berkaitan dengan evaluasi. 4. Menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Sedangkan fungsi dari evaluasi antara lain, yang pertama, evaluasi berfungsi selektif. Penilaian ini sendiri berfungsi untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, memilih siswa yang dapat naik kelas, memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa, dan memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. 2. Evaluasi berfungsi diagnostis. Dengan melakukan penilaian, maka guru akan mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa beserta penyebabnya, sehingga hal ini akan mempermudah untuk mengatasinya. 3. Evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Untuk menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan, maka disinilah fungsinya penilaian. 4. Evaluasi berfungsi sebagai pengukur keberhasilan, sedangkan fungsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu program tertentu diterapkan. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Dewi, NIM 2003096096. Di sini saya akan menyampaikan macam-macam evaluasi belajar. Macam-macam atau jenis evaluasi pembelajaran. Berdasarkan jenisnya, evaluasi itu ada 4 macam, antara lain A. Measurement model. Model ini dipandang sebagai model tertua dalam sejarah evaluasi yang dikembangkan oleh R. Thorndike dan R. L. Abel. Menurut model ini, evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran atau measurement terhadap berbagai aspek tingkah laku dengan tujuan untuk melihat perbedaan-perbedaan individual atau kelompok, yang hasilnya diperlukan dalam rangka seleksi, bimbingan, dan perencanaan pendidikan dan pengajaran bagi para siswa di sekolah. B. Congruence model. Model ini lahir sebagai reaksi dari model pertama di atas. Tokoh-tokohnya antara lain adalah Ralph W. Taylor, John B. Carroll, dan Lee Groenberg. Menurut model ini, evaluasi adalah usaha untuk memeriksa penyesuaian atau congruence antara tujuan-tujuan pendidikan
dan pengajaran yang diinginkan dengan hasil belajar yang telah dicapai. Hasil evaluasi ini berguna untuk kepentingan menyempurnakan sistem bimbingan siswa dan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak di luar pendidikan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai. C. Education System Evaluation Model. Model ketiga ini merupakan reaksi dari kedua model di atas. Tokoh-tokohnya antara lain Daniel F. Stavlem, Michel Schriven, Robert E. Stack, dan Malcolm M. Profus. Menurut model ini, keberhasilan suatu sistem pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, karakteristik anak didik maupun lingkungan di sekitarnya, tujuan sistem dan peralatan yang dipakai, serta prosedur dan mekanisme pelaksanaan sistem itu sendiri. Yang terakhir yaitu D. Illuminative Model. Model evaluasi ini juga lahir sebagai reaksi dari kedua model evaluasi pertama di atas, yaitu measurement dan congruence. Model ini dikembangkan terutama di Inggris oleh Malcolm Parlett. Bila model measurement dan congruence lebih berorientasi pada evaluasi secara kuantitatif dan berstruktur, model keempat ini lebih menekankan pada evaluasi kualitatif dan terbuka. Sistem pendidikan yang dinilai tidak ditinjau sebagai suatu yang terpisah, melainkan dalam hubungan dengan suatu learning melee, dalam konteks sekolah sebagai lingkungan material dan psikososial, yang guru dan muridnya bekerja sama. D. Prinsip-prinsip evaluasi pendidikan. Dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan Islam, perlu dipegang prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu 1. Evaluasi mengacu pada tujuan. Setiap aktivitas manusia sudah barang tentu mempunyai tujuan tertentu, karena aktivitas yang tidak mempunyai tujuan berarti merupakan aktivitas atau pekerjaan yang sia-sia. 2. Evaluasi dilaksanakan secara objektif, dalam arti bahwa evaluasi itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, berdasarkan fakta dan data yang ada tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektivitas dari evaluator atau penilai. 3. Evaluasi itu harus dilakukan secara komprehensif. Hal ini berarti bahwa evaluasi itu harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi berbagai aspek kehidupan peserta didik, baik yang menyangkut iman, ilmu, maupun amalnya. Ini dilakukan karena umat Islam memang diperintahkan untuk mempelajari, memahami, serta mengamalkan Islam secara menyeluruh. Dengan demikian, evaluasi pendidikan agama Islam pun harus dilakukan secara menyeluruh pula, yang menyangkut berbagai aspek dunia pendidikan. 4. Evaluasi itu harus dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Bila aktivitas pendidikan agama Islam dipandang sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, maka evaluasi pendidikannya pun harus dilakukan secara kontinu, terus-menerus. E. Evaluasi pada manusia. Selain untuk pendidik, evaluasi juga sebenarnya perlu dilakukan terhadap manusia sebagai hamba Allah. Hal ini dikarenakan manusia dikatakan sebagai makhluk Allah yang sempurna pada proses penciptaannya, yang dipercaya Allah sebagai khalifah di bumi ini. Namun terlepas dari hal tersebut, di sisi lain, manusia juga makhluk yang sangat lemah, makhluk yang mudah rapuh, makhluk yang mudah lupa, makhluk yang ingkar dan suka membantah kepada Allah, makhluk yang banyak melakukan kesalahan hingga syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perlu disadarkan kembali hal ini melalui evaluasi. Evaluasi yang dilakukan Allah terhadap umat manusia mengandung pengertian bahwa manusia senantiasa dalam pengawasan Allah, yang apabila hal ini disadari oleh manusia berarti ia akan hati-hati dalam bertingkah laku. Evaluasi terhadap diri sendiri merupakan suatu galakan atau ajakan untuk introspeksi atau penghitungan diri sendiri dengan tujuan meningkatkan kreativitas dan produktivitas amal saleh pribadi. Apabila dalam proses evaluasi tersebut ditemukan beberapa keberhasilan, maka keberhasilan itu hendaknya dipertahankan atau ditingkatkan. Tetapi apabila ditemukan beberapa kelemahan dan kegagalan, maka hendaknya hal itu segera diperbaiki dengan cara meningkatkan ilmu, iman, dan amal. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.